Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para sepuh, para asatidzah, ustadzah yang kami hormati, wabil khusus keluarga besar almarhumah Hajjah Salmah bin Haji Al-Habib Muhammad Yahya, almarhum Haji Bapak Hilaluddin, dan sahibul bait nih Pak Haji Arif Hidayat. Kalau saya manggilnya Pak Dede, jadi Dede sejak kecil sampai sepuh. Beserta keluarga yang kami hormati, ini ada keluarga besar, ada Haji Insinyur Encep ya, temus yang lainnya yang tidak bisa sebut kami satu persatu. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita panjang umur dan sehat. Dan kita dapat mengisi panjang umur dan sehat dengan berbagai macam ibadah. Termasuk ibadah pagi hari ini. Yang pertama, ibadah memenuhi undangan sahibul bait. Kata Kanjeng Nabi, kalau diundang itu usahakan hadir. Jadi menghadiri undangan itu ngikutin sunnah Nabi. Yang kedua, ibadah silaturahim. Ibadah sangat istimewa silaturahim, bertatap muka, saling salaman. Itu ibadah silaturahim secara lahir. Yang ketiga, ibadah berzikir kepada Allah. Itu mudah-mudahan pagi hari ini semuanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada keluarga besar almarhumah Hajjah Salmah, mudah-mudahan semuanya nih, anak-anaknya, cucu-cucunya, ini dalam rangka berbakti sama kedua orang tua. Mudah-mudahan bakti kepada kedua orang tuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan, mohon ikhlasnya, mudah-mudahan keturunannya almarhumah Hajjah Salmah bersama Haji Hilaluddin ini menjadi keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan solihah. Dan mudah-mudahan besok dapat berkumpul kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, yang baik ini, saya ingin mengingatkan khususnya kepada diri saya. Saya itu dulu pernah ngaji. Itu baca kitab namanya Tambihul Ghafilin. Di sana ada keterangan yang kurang lebihnya begini. Innallaha ja'ala bani adama thamanu khisalin. Sesungguhnya Allah itu menjadikan anak cucu Adam. Jadi mulai Nabi Adam sampai anak cucu terus dibagi 8 golongan, 8 karakter. 4 golongan ini termasuk ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk nih. Ya, gampang-gampang berat ya. Mudah-mudahan bisa ini. Yang pertama, wajhun malihun. Ini kepribadian atau ciri orang ahli surga nih. Wajhun malihun, yaitu wajah yang berseri, wajah yang bersahaja. Bisa diartikan wajah yang ramah. Apalagi wajah yang baik. Itu kira-kira menjadi orang baik, orang ramah, gampang apa susah? Ya, gampang-gampang susah ya. Ramah terus menerus. Wajhun malihun tuh ramah, baik, dan tidak pernah merengut. Nah, ibu-ibu pernah merengut nggak? Ya.
merengut kepada suami, ya pernah Bu? Ya, terus terang saya, istri saya termasuk sering juga merengut. Nah, kalau wajhun malihun itu kepribadian yang apa? Yang bersahaja. Kalau merengut nggak lama-lama, wajhun malihun. Kalau diimplementasikan, diartikan sekarang, wajhun malihun itu bisa dikatakan 3S, yaitu 1 senyum, salam, sapa. Ya, senyum, ya, orangnya murah senyum. Ini ibu-ibu murah senyum semua ini, alhamdulillah. Insya Allah jarang merengut ya, ya sekali 2 kali paling ya. Habis suami saya nyebelin. Nah, jadilah ibu-ibu yang murah senyum, terutama dalam keluarga dan kepada orang. Asal jangan senyum sendiri. Nggak boleh senyum sendiri. Ada orang kebalikannya baik, ramah. Apa kebalikannya? Namanya apa? Judes. Ada orang judes, merengut baik, masya Allah. Kalau nggak disapa nggak pernahnya. Itu cirinya itu. Ciri ahli surga itu orangnya bersahaja, enak diajak ngobrol, enak diajak berkawan, enak diajak tuker pikiran, nggak mudah tersinggungan. Bahasa sekarangnya baperan. Nggak baperan orangnya. Enak, kayak ibu-ibu ini enak. Ya. Sehingga ketika orang ketemu sama dia, enak. Aduh, kalau ketemu sama ibu ini, enak rasanya. Hati tuh tenang, nyaman. Apalagi ketemunya di warung, dibayarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Orangnya baik pisan, masya Allah. Ini termasuk ibu-ibu kita semua, alhamdulillah. Tuh enak. Sebab ada sebaliknya, orang kalau ketemu sama orang nggak mau. Saya ketemu, aduh takut kalau semua ketemu sama bapak itu sama. Kenapa? Aduh, ngomongnya masya Allah, nggak nyaman lah. Jadilah seorang ibu nyaman bagi anak-anaknya, jadilah seorang istri nyaman bagi suaminya. Setuju? Jangan ada suami yang serba salah, pulang cepat salah, pulang lama salah, makan sedikit salah, makan banyak salah. Ada yang serba salah. Itu nggak bisa tuh begitu tuh, bukan ciri ahli surga. Ahli surga itu wajhun malihun, kepribadian yang enak. Di antaranya senyum, salam, dan sapa. Almarhumah ini yang saya kenal nih, Ibu Hajah Salma itu sama Pak Haji Hilal, itu beliau termasuk wajhun malihun. Bahkan ditambah 2M kalau beliau itu. Apa itu Pak Ustadz? Yang satu, kalau masak sama keluarga itu. Yang ketiga, masakin buat tamu. Jadi beliau tuh kalau ada tamu yang datang, itu hampir disuruh makan. Jadi kalau kita main ke rumahnya Ibu Hajah Salma itu, gak usah khawatir. Saya kalau mampir itu, nanti makan di rumah sana. Itu udah begitu makan Pak Ustadz? Iya Bu. Nah, itu masaknya luar biasa. Itu salah satu keistimewaannya. Insya Allah beliau termasuk ahli surga. Saya yakin. Karena termasuk wajhun malihun. Itu orangnya ramah, senyum, baik. Manggil saya tidak pernah namanya. Boleh kenalan Bu? Nama saya Ahmad Jazuli. Manggil saya nggak pernah namanya, walaupun saya muda. Walaupun kalau diurut-urut tuh masih ada hubungan saudara, tapi nggak pernah manggil saya. Manggil saya Pak Ustadz. Paling tidak manggil saya panggilan yang sayang sama saya, D. Ahmad. Walaupun saya sudah punya cucu, panggilnya D. Masya Allah. Nggak ada yang manggil saya D. Ahmad kecuali almarhumah Hajah Salma itu. Masya Allah. Allah maghfir laha warhamha. Jadi yang pertama apa Bu? Wajhun malihun, wajah yang berseri, wajah yang bersahaja. Jadi orang yang baik, murah senyum, tukang nyapa orang, dan orangnya ringan tangan. Itu termasuk enaklah orang itu yang pertama. Yang kedua, wa qalbun taqiyun. Jadi yang pertama nih, jadilah kita orang yang wajah yang berseri, senyum, salam, sapa. Itu mengenakkan orang lain lah. Dan yang kedua, wa qalbun taqiyun, yaitu hati yang bertakwa. Dua nih. Yang kedua nih, ahli surga nih.
Sejak zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir yang ahli surga itu kata Allah, yang kedua adalah hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa itu hatinya selalu di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang baik sekali, ramah orangnya, tapi hatinya tidak ada la ilaha illallah, itu tidak termasuk min ahlil jannah. Jadi bersyukur kita jadi orang yang beragama Islam, orang beriman kepada Allah. Kenapa? Di dalam hati kita ada la ilaha illallah. Allah menciptakan sorga karena la ilaha illallah. Allah menciptakan neraka karena bagi orang yang tidak ada la ilaha illallah. Ada orang 100 tahun kafir atau non muslim masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang 100 tahun itu gugur semua itu dosanya udah. Cuman kalimat la ilaha illallah. Kemudian hati yang bertakwa di samping ada la ilaha illallah, makanya kita pegang nih la ilaha illallah nih harus pegang teguh. Punya duit la ilaha illallah, nggak punya duit la ilaha illallah, ditambah inna lillah tambahan tetap la ilaha illallah. Tanggung bulan la ilallah, awal bulan la ilaha illallah. Jalan-jalan la ilaha illallah, tidak jalan-jalan. Ada orang di rumah la ilallah, nggak jalan-jalan, ini hilang la ilaha illallah. Gak sholat, gak apa. Ada orang tuh begitu piknik sholatnya lepas. Ada nggak? Kalau ditanya halangan seminggu lebih halangan tertanya. Ada ibu-ibu yang begitu. Di sini nggak ada jauh di sana. Piknik sholatnya tidak la ilaha illallah, hatinya la ilaha illallah. Di dalamnya itu ada apa? Bukan tidak cukup la ilallah, harus ada lanjutannya apa? Di antaranya hati yang bertakwa itu hatinya selalu ikhlas ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orangnya bersangka baik sama Allah. Semua yang diputuskan Allah pasti baik. Hatinya begitu. Ada orang yang orangnya baik, tapi hatinya tidak menerima apa yang diputuskan Allah. Putusan Allah yang mana Pak Ustaz? Putusan Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Allah memutuskan dalam Al-Quranul Karim perintah, larangan. Allah memutuskan dalam hadis Nabi perintah, larangan. Harus yakin apa yang diputuskan Allah itu pasti benar. Harus apa? Ya. Dan juga apa yang diputuskan oleh Allah kepada kehidupan kita sehari-hari juga harus ikhlas dan harus yakin ini yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho dan ikhlas itu hati yang bertakwa, menerima. Di hatinya tidak ada mengeluh. Cirinya nih, orang yang ahli surga hatinya bertakwa, hatinya tidak ada apa mengeluh. Kita pernah mengeluh? Ya, jujur termasuk saya, Masya Allah. Apalagi kalau lagi banyak masalah, adanya ngeluh. Ada orang kerjanya ngeluh. Ada nggak? Masya Allah. Masya Allah. Dikasih suami gendut ngeluh. Masya Allah. Itu namanya nggak ikhlas. Jadi harus bersyukur. Intinya apa? Harus bersyukur, ngeluh. Berusaha jangan sampai ngeluh. Ternyata berat Bapak-bapak ya. Jujur saya lagi belajar hidup jangan ngeluh. Ternyata nggak gampang. Masya Allah. Ada aja. Awas hati jangan ngeluh. Harus bersyukur. Jadi tidak boleh mengeluh. Termasuk orang yang jelek di hadapan Allah, orang yang buruk adalah orang yang mengeluh. Mengeluh artinya tidak menerima apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu. Jadi belajar ikhlas, belajar ridho, belajar menerima. Belajar kita menjadi orang yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ya kalau lagi ada masalah ya jamak. Kalau orang Cirebon itu jamak. Jamak itu apa ya? Maklum sajalah. Kenikmatan Allah yang lain kan banyak sekali.
ya kan? Bisa berjalan, bisa melek, bisa mendengar, dan seterusnya. Hati yang bertakwa adalah hati yang bersyukur dan hati yang menerima apa-apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya istri seperti ini, alhamdulillah. Jangan ngeluh, aduh istri. Ada yang curhat mengeluh, itu namanya ngeluh, haus. Punya suami, aduh ngeluh, disyukuri. Sementara orang lain gak punya suami, kita masih punya alhamdulillah, lumayan, alhamdulillah. Lumayan ya, alhamdulillah. Jangan lumayan, alhamdulillah. Yang kedua, jadi hati yang bertakwa itu diantaranya menerima apa yang ditakdirkan Allah, menerima apa yang diputuskan oleh Allah, diantaranya orangnya istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahiriah dan batininya, ridho atas takdir Allah. Yang kedua, hati yang bertakwa itu apa Pak Ustadz? Diantaranya orang yang di hatinya, dirinya merasa nih, hatinya merasa nih dirinya, saya tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Itu hati yang bertakwa tuh. Kalau hatinya dibuka nih, hatinya ibu-ibu dibuka, hati kita dibuka, dilihat, oh di hatinya itu tidak ada rasa kepemilikan, semuanya hakikatnya milik Allah Subhanahu, sehingga dia tidak pernah jadi orang yang sombong. Hati yang bertakwa, hati yang di dalamnya tidak ada ujub, tidak ada sombong. Tidak ada sombong. Kenapa? Karena dia merasa apa yang kita punya, apa yang kita miliki, ilmu yang kita punya, kemampuan yang kita punya, itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu. Bukan hanya orang biasa yang tidak boleh sombong, kiai, ustadz nggak boleh sombong, mentang-mentang hafiz, hafal Quran, waduh petang-tang, peteng-teng. Wah, padahal ilmunya dari Allah. Ada. Mentang-mentang, wah masalah itu, sombong. Nah orang yang sombong di hatinya berarti ada rasa kepemilikan tentang diri, khususnya kepada diri saya. Mari kita buang di hati itu, jangan ada rasa kepemilikan. Hakikatnya milik Allah, kita hanya dititipkan saja. Sewaktu-waktu akan kembali semuanya kepada Allah. Bahkan diri kita juga akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah kembali kemana? Allah. Ya, kapan waktunya tidak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah. Biasanya yang muda dulu apa yang sepuh dulu? Sekarang mah nggak zaman Pak Ustadz ya. Ada yang muda meninggal ya. Jadi jangan mentang-mentang wah masih muda, jangan. Tapi biasanya yang sepuh dulu. Saya udah sebentar lagi 50 tahun. Ya kalau Nabi Muhammad umurnya 63 berarti sebentar lagi. Masya Allah ya, gak usah takut mati. Yang ditakuti itu bagaimana kalau kita mati tidak husnul khotimah. Jadi mari khususnya kepada diri saya, apa yang disampaikan tadi para Haji Cep ini, bahwa ulang tahun haul hakikatnya diantaranya mengingatkan kepada kita, pasti kita akan adanya kematian atau menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati yang bertakwa itu hati yang bersyukur, tidak pernah mengeluh. Dan yang ketiga, hati yang bertakwa, hatinya merasa bahwa kita tidak bisa apa-apa, semuanya adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya menghamba. Biasanya kalau orang sujud, begitu sujud, hatinya itu berkata, ya Allah, saya nggak punya apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak tahu apa-apa. Kita nih hatinya nggak tahu apa-apa, yang tahu Allah. Yang akan datang nggak tahu kayak apa ini. Termasuk saya, apakah saya husnul khotimah atau tidak ada yang tahu. Makanya ketika sujud dalam penghambaan itu, diantaranya di samping baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada orang yang hatinya langsung teng ke Allah. Ya Allah, saya nggak punya apa-apa, semuanya milikmu. Saya nggak ngerti apa-apa, semuanya adalah Engkau yang maha tahu. Itu biasanya kalau sholat sendirian. Tapi kalau jadi imam begitu munajat, makmumnya bingung. Subhana rabbiyal a'la, ustadznya lama, lagi munajat, bingung. Begitu, wah masih sujud loh. Wah. Itu ya benar tapi tidak bijaksana.
Ada orang bener tapi nggak bijaksana. Ya, baik tapi nggak bijaksana. Sholat tarawih 23, bacanya Al-Baqarah. Bener, tapi tidak bijaksana. Ya, nggak bijaksana. Termasuk ceramah ini saya ini. Nggak bijaksana nih kalau lama-lama. Ceramah itu bener ya. Tapi kalau lama-lama kan nggak bijaksana ya. Jadi sebentar lagi. Baru 2 ya, itu singkatnya. Yang ketiga, ciri ahli surga itu wayadun sakhiyun. Yaitu orang yang loman. Wayadun sakhiyun itu tangannya loman. Orang yang loman. Hatinya itu loman. Loman itu kepribadian. Ada orang yang Allah kasih, orang itu memang karakternya loman. Ada orang sebenarnya nggak loman, tapi dia berjuang pengen loman, sehingga bisa jadi termasuk saya ini karakternya nggak loman. Berjuang saya pengen jadi orang yang apa? Nah, nih wajah-wajah loman semua nih. Ya, kalau orang loman itu karakternya itu kalau berbagi rasanya bahagia. Tapi kalau orang yang tidak punya karakter loman agak dipaksa. Aduh. Ini kalau saya sedekah kurang duit saya ini. Nah, itu mikirnya gitu. Berpikirnya untung rugi dunia. Berpikir untung apa? Rugi dunia. Jangan berpikir bagaimana supaya kita loman. Jangan berpikir untung rugi dunia, tapi berpikir untung rugi akhirat. Begitu ada tamu datang ke rumah kita, wah tamu datang dari kampung, langganan. Ada yang tamu datang dari kampung, Bu? Udah, waduh, makannya banyak. Wah, pulang pengen diongkosin ya. Itu untung rugi dunia. Begitu kita datang tamu, hatinya, waduh, berarti kita harus nyuguhin. Yang kedua kita ngasih makan, yang ketiga ngasih minum, yang ketiga ngongkosin. Itu rugi dunia. Tapi ketika untung rugi akhirat, begitu tamu datang ke rumah kita, yang ada di hati, alhamdulillah, ada tamu ke rumah kita. Hakikatnya tamunya Allah. Kata Nabi, apabila rumah kita kedatangan tamu, maka 1000 berkah melimpah kepada rumah, dan 1000 rahmat melimpah kepada rumah, dan bala yang ada di rumah diambil ketika tamunya datang. Jadi begitu tamu datang, alhamdulillah, rahmat Allah akan datang ke rumah kita dan keluarga kita. Berkah Allah akan datang ke rumah kita. Sehingga begitu tamu datang, yang ada di hati untung rugi akhirat, sehingga hatinya berbunga-bunga, tersenyum-senyum. Ahlan marhaban, masya Allah, tafadhol, silakan. Tuh, itu salah satu kebiasaan orang Arab, termasuk di Hadramaut, Yaman. Itu kalau ada tamu luar biasa. Rupanya ada hadis Nabi, ketika tamu datang ke rumah kita, 1000 berkah, 1000 rahmat melimpah, dan juga bala yang akan di rumah akan dibawa oleh tamu. Masya Allah. Siap pun nerima tamu? Besok mampir nanti. Jadi kalau ada tamu, yang ada di hati apa? Alhamdulillah, ya Allah, rahmat semampu kita. Kasih air putih yang hangat, bisanya kasih. Yang penting kita senyum, mangga, silakan, ahlan, marhaban. Saya pernah dibuat malu, Bu, malu sekali. Ketika saya datang, pernah, alhamdulillah atas izin Allah, saya pernah pergi ke Yaman, Hadramaut. Itu dengan Syarifah, dengan para habaib, ada 21. Saya Habib Pesek, Habib Jawa, yang lain Habib sama Syarifah. Itu salah satunya ziarah ke Habib Umar Al-Hafidh rahimahullah. Itu yang terkenal itu, termasuk ustadz internasional. Saya sama Habib Muhammad itu ziarah ke sana. Itu malu. Kenapa malu? Itu Habib Al-Hafidh, Habib Umar menyambut saya. Seorang Ahmad Jazuli. Ya, ilmunya nggak ada apa-apanya. Sama Habib Muhammad yang biasa. Itu disambutnya makanan sudah. Tehnya ada 2, ada teh yang warna hijau, ada teh warna apa? Merah. Sini nggak ada. Di rumah ibu ada teh hijau. Kasih teh hijau. Saya malunya apa? Ketika saya dikasih makan, itu nasi saya diambilin. Saya terpukul sekali. Saya kok nggak begitu ya, masya Allah. Kadang-kadang saya hatinya tidak ikhlas, dia rela ketika tamu yang datang. Hati habis tamunya nyebelin, Pak Ustadz, masya Allah. Ada tamu 2, ada tamu nyenengin, ada tamu nyebel. Nah, kalau sudah dapat ilmu ini, nggak ada tamu, semuanya adalah hakikatnya tamunya Allah Subhanahu.
Sejak dari itu saya dapat pelajaran, Masya Allah. Rupanya Habib itu bukan karena saya, tapi karena apa? Karena rahmat Allah akan melimpah, karena senangnya kepada Allah, rumahnya akan kedatangan rahmat dan barokah. Bukan karena saya. Jadi wayadun sakhiyun, orang yang punya kepribadian loma. Yuk, khususnya kepada diri saya, berusaha jadi orang yang apa? Loma. Dan jangan untung rugi apa? Dunia. Untung ruginya apa? Akhirat. Ada kotak jalan, rugi nih. Aduh, tinggal 20.000. Kalau 10 tinggal 10. Waduh, jangan. Kalau saya sedekah berarti saya untung di akhirat. Saya akan diampuni dosanya, dapat ridho, dapat rahmat. Bismillah, uang 10.000 berarti saya akan diuntungkan di akhirat, tidak ada masalah. Harus belajar. Kalau orang yang dermawan sih nggak mikir, plak aja. Tapi kalau model saya harus mikir. Ya, betul nggak, Bu? Suka mikir kan, Mas? Nah, yang terakhir, walisanun fasihun. Ini juga sulit nih. Yang terakhir adalah lisan yang fasih. Lisan nih kalau ngomongnya ngenakin orang. Tuh, ciri ahli sorga tuh. Ngomongnya tidak pernah nyelekit. Tidak pernah bully. Ngomong dengan lisan pakai SMS apa WA, sekarang pakai apa? Bully. Ada orang makannya banyak, diomongin makan banyak banget. Walaupun iya tapi nyelekit. Saya pernah diomongin begitu. Makan nambah. Saya denger, aduh. Ya memang bener tapi nggak enak. Enak nggak, Bu? Ya, biarin aja. Walaupun bener jangan ngomong nyelekit. Yang masa begitu tuh. Termasuk sama suami, nggak boleh nyelekit. Nggak boleh. Aduh, Masya Allah. Memang untuk masuk surga perlu perjuangan. Ngomong yang enak mulai dari keluarga sendiri, kepada anak, kepada keluarga, sama tetangga, sama semua, dan juga kepada orang lain. Ini walisanun fasihun. Lidah yang enak apabila kita bicara, ngenakin orang. Tidak pernah nyelekit, ngomong yang enak-enak. Kita kira-kira bisa, Bu? Insya Allah. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya sudah tadi mengatakan ada benar yang tidak bijaksana, yaitu termasuk ceramah kelamaan, benar tapi tidak bijaksana. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan saya niatkan untuk pribadi saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma awsil taqabbal mithlaha bima qara'nahu minal Qur'anil karim. Min awwal suratul Fatihah, suratul Ikhlas, wa min surati Yasin, سورة الإخلاص ومن سورة المعاذة آخر سورة البقرة سورة آخر جزء 30 وإلى روح صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة وبركة شاملة ورحمة منك نازلة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواج أهل بيته وذريته وسائر أمته صلى الله عليه وسلم. نخص خاصة إلى روحي المرحوم هج سلمى يحيى بن حبيب محمد يحيى هيل بن حضرة روحي حبيب هجي محمد يحيى بن يحيى إلى حضرة Sahira binti Haji Salah ila rohi Haimin bin Salma ila rohi Mutmainna binti Haji rohi bin Rohi Hajjah Rohi Habib Yahya bin Muhammad Yahya ila rohi binti ila rohi bin ila rohi ila rohi Misbah ila rohi Haji Taufiq Haji Laruhi Tengku Raja Indra Arhab bin Laruhi Hajjah Laruhi
إلى روحي في أصولهم وفروعهم وخواشهم وإلى روح جميع وإلى روح جميع الأولياء الله تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في بارها بحرها وإلى روح جميع الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارحمهم ولا تعذبهم اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارحمهم ولا تعذبهم اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارحمهم ولا تعذبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسعادة علينا وعليهم وعلى جميع الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضعهم الحوسات وقفهم صوت دخل الجنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم لك الحمد شكرا لك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا أنت لم تزل ذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خير يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم إن لم يحتاج بين التفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها بصير اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين